Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pertikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler yang beranggotakan saya Trifani Safaldi, saya Tasya Ramatika Nadra, saya Fitria Fadila, saya Aryan Gyan Putra, saya Albi Dwi Kaudia Siva. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian yang sudah kami buat, yaitu dengan judul Smart Home. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen yang kami pakai. Yang pertama itu ada dua buah Arduino sebagai otak dari rangkaian yang kami buat, dan dua buah sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya seseorang yang masuk pintu, dan satu buah motor servo untuk pintunya bergerak otomatis, dan satu buah sensor PIR, dua buah LED, satu buah breadboard. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan untuk prinsip kerja rangkaian yang kami buat. Baiklah, di sini ketika ini merupakan kondisi 2, yang mana kondisi 2 ini akan bertulisan di LCD kedua Smart Home lampu 1 hidup, sedangkan di LCD pertama Welcome. Ini dikarenakan untuk jarak yang kita setting adalah besar dari 30 cm. Ketika jarak dari sensor ultrasonik yang berada di luar 30 cm, maka akan terjadi lampu home atau lampu rumah hidup. Namun ketika kita dekatkan tangan kita atau di bawah juga, maka pintu akan hidup secara otomatis. Dan akan bertulisan di LCD yang kedua. Selanjutnya, untuk kondisi selanjutnya, ketika jaraknya kecil dari 30 dan sensor PIR mendeteksi, maka lampu 2 akan hidup. Nah, ini lampu 2 indikatornya merupakan LED warna merah. Sedangkan ketika kita kembalikan ke kondisi setelah ultrasonik pertama kecil dari 30, maka lampu 1 akan hidup. indikasi pintu otomatis. Jadi rangkaian ini berfungsi untuk mengontrol pintu dan lampu otomatis pada sebuah rumah atau smart home. Rangkaian ini menggunakan jenis komunikasi UART, sehingga kita memerlukan dua buah Arduino yang di masternya akan mengirimkan informasi ke slave. Master sendiri terhubung ke sensor PIR, sensor ultrasonik, dan ke LCD 1. Sedangkan untuk slave-nya dia terhubung ke LED 1 dan LED 2 sebagai lampu otomatis, dan juga terhubung ke motor sebagai kontrol pintu otomatis, dan juga terhubung ke LCD 2. Jadi rangkaian ini menggunakan dua sensor. Yang pertama itu sensor PIR, di mana sensor ini dapat mendeteksi adanya benda atau gerakan dengan pendeteksian menggunakan sinar inframerah. Selanjutnya juga ada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi pantulan atau gelombang suara yang dapat digunakan untuk menafsirkan eksistensi jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, jadi dengan menggunakan dua sensor ini, kita dapat membuat sebuah smart home dengan pintu otomatis dan lampu otomatis. Nah, jadi jika kita simulasikan, dapat terlihat pada rangkaian jika pada kondisi pertama, yaitu saat sensor PIR berlogika 0 dan sensor ultrasonik bernilai kecil atau sama dengan 100, maka motor akan bergerak dan pintunya akan terbuka, dan pada LCD-nya akan terlihat selamat datang, pintu terbuka. Baiklah, lalu selanjutnya di kondisi kedua, di saat sensor PIR berlogika 1 dan sensor ultrasonik bernilai kecil atau sama dengan 100, maka lampu 1 akan hidup dan motor akan diam sehingga pintu tidak terbuka. Lalu selanjutnya untuk kondisi terakhir, itu di saat sensor PIR berlogika 1 dan sensor ultrasonik bernilai lebih dari 100, maka lampu 2 akan hidup dan motor akan bergerak sehingga pintu yang tadi terbuka akan tertutup kembali. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya itu adalah penjelasan untuk program Arduino Master, di mana di sini itu dideklarasikan LCD pin 234567, kemudian dideklarasikan sensor PIR pada pin 11, kemudian
pin trigger, pada pin 8 echo, kemudian terdapat durasi, jarak, dan nilainya. Kemudian di sini terdapat void setup, yang artinya fungsi pada void setup ini tidak dapat dilakukan perulangan atau hanya akan sekali eksekusi. Di mana di sini pair sebagai input, echo sebagai input, dan trigger sebagai input. Dan nanti pada LCD itu akan ditampilkan kalimat selamat datang. Selanjutnya itu ada void loop, di mana nanti pada void loop ini, fungsi yang terdapat pada void loop ini akan terjadi perulangan. Di mana di sini pin trigger low, pin trigger high, dan pin trigger low. Dan ini adalah rumus yang digunakan nantinya. Nah, kemudian di sini jika jarak yang dideteksi itu kecil dari 100 dan nilai sensor pair-nya itu low, maka akan dieksekusi program 1 dan akan terjadi delay selama 200 milisecond. Kemudian selanjutnya jika kondisi yang pertama tadi tidak memenuhi dan jika jaraknya itu kecil sama 100 dan nilai dan sensor pair-nya itu high, maka akan dieksekusi program 2. Dan selanjutnya jika jaraknya yang terbaca itu adalah 100 dan pair itu bernilai high, maka akan dibaca akan dieksekusi program ketiga. Baik, mungkin sekian. Kali ini pertama bisa kita lihat pada yang pertama, yaitu ada hashtag include servo.h, yaitu untuk mendeklarasikan library untuk servo, motor servo, dan untuk hashtag include liquid crystal.h untuk mendeklarasikan library pada LCD yang kita pakai, yaitu 4 bit. Untuk LCD kali ini kita menggunakan 4 bit. Lanjut pada liquid crystal LCD 234567. Di sini dihubungkan pada 23 ini, maksudnya itu dihubungkan pada pin RS dan juga enable. Sedangkan pada 4567 di sini dihubungkan pada pin bagian D4, D5, D6, D7. Untuk LCD kali ini kita tidak menggunakan 8 bit, kita hanya menggunakan 4 bit. Dan selanjutnya ada servo my servo untuk membuat variabel servo untuk dikendalikan. Lanjut untuk integer pos sama dengan 0 untuk deklarasi variabel untuk posisi sudutnya atau mengatur posisi sudut pada motor servo. Lanjut pada define LED green 11, ini untuk dihubungkan pada pin 11, sedangkan pada LED red dihubungkan pada pin 12 dan untuk pin 10. Lanjut pada void setup. Pada void setup ini semua halnya itu untuk mendeklarasikan pin mode pada output dan input pada LED green dan juga LED red. Pada myservo.attack 10 untuk deklarasi servo pada pin 10. Dan lanjut pada LCD set cursor 00 serial.begin 9600. Dan untuk void loop ini kita bisa lihat pada menggunakan if serial.available. Pada serial.available ini untuk memasukkan datanya tadi yang ada pada master, yaitu pada 1, 2, 3. Berarti maksudnya yaitu pada besar dari 0, maka ketika data tersebut sudah masuk dan besar dari 0, maka bisa dikatakan data itu benar dan dikatakan available. Jika 0 data yang masuk itu 0, maka bisa dikatakan salah atau tidak akan terbaca. Maka karena slave maka slave ini akan membaca dari data tersebut lalu masuk 1. Karena tadi 1, maka apa perintah yang akan diberikan output berarti LED green, yaitu bisa dikatakan di sini pada perintah 1 LED green low dan LED red juga low. Maka pin satunya high. Dikatakan high maka besar dari 0. Lalu nanti akan muncul pada LCD itu silakan masuk dan pintu terbuka. Begitupun juga pada else if pada perintah kedua, yaitu di sini kondisinya pada LED green high dan LED red low. Maksud pada LED green high ini yaitu lampu pada LED green hidup, sedangkan LED red itu mati. Dan myservo.write
untuk memerintahkan servo ke posisi derajat sesuai nilai variabel pos. Dan di LCD akan memunculkan nantinya pada kondisi kedua yaitu smart home, lampu 1 hidup. Dan masuk ke kondisi ketiga LS data sama dengan 3. Di sini akan membaca atau memerintahkan LED green low dan LED red high, dan memerintahkan servo ke posisi derajat sesuai nilai variabelnya itu 90 derajat. Maka ketika di sini akan memunculkan pada LCD smart home dan lampu 2 hidup. Baik, sekian penjelasan dari rangkaian kelompok kami. Mungkin terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.